ayat 18, Ulang 18 ayat 22. Kalimatnya gini. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itulah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini aku langsung aja biar nanti langsung ditanggapi. Nah, kita lihat Pak Berkat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Gini gimana? Ini kami katakan kepadamu, ini perkataan Paulus ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari segala, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, nah di sini kalimat terakhir ini, kita, kata Paulus, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dan awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, di sini di ayat ini Paulus mengatakan kita, artinya di kalimat kita itu dia dan pengikutnya yang masih hidup. Sementara kita tahu bahwa Paulus dan para pengikutnya juga sudah mati sekarang ini. Nah, bagaimana ini menurut Pak Berkat dengan ayat 1 Tesalonika nih? Sementara di Ulangan 18 ayat 22 dikatakan nabi itu bernubuat tidak terjadi. Sementara kalau kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 15 ini apakah nubuatan Paulus ini terjadi atau tidak terjadi? Begitu. Ya, mungkin pertanyaanku kalau memang ada yang kurang jelas nanti tolong ditanyakan lagi. Tidak ada masalah. Baik, silakan untuk Lanjut. menanggapinya. Kak Berkat, Kak Bintang Daud, silakan. Berbagi ya, 6 menit mulai dari sekarang. Silakan Kakak. Monitor Kak Berkat sama Kak Bintang Daud, silakan. Saya ya, bentar ya. Jadi kalau kita berbicara ini ya, berbicara harta ya. Ya. Cuman saya instruksi bentar ya tadi. Instruksi sebentar ya, Bro. Oh, itu 1 Tesalonika berapa tadi? Mencari untung daripadamu dengan kata-kata dusta. Jadi kalau kita berbicara masalah keserakahan itu kan banyak itu. Keserakahan itu mulai dari harta, tahta, dan wanita. Uang, tahta, dan wanita. Karena memang tujuan nabi palsu itu kan kayak gitu. Kamu maksudnya begini, nggak ada orang yang menjadi seorang pemalsu kalau bukan tujuannya itu. Nggak ada itu. Nggak ada yang namanya orang itu dia pengen jadi nabi palsu tapi dia nggak mempunyai tujuan ketika dia menjadi nabi palsu itu. Saya rasa itu adalah orang yang sangat bodoh di dunia. Jadi memang tujuan nabi palsu itu memang itu. Karena dia ini kan antara pekerjaan sama ini kan antara kerjasama antara iblis dan dia. Karena seperti yang disampaikan ini kan iblis ketika dia sama Yesus, dia mengatakan apa? Seluruh bumi ini akan saya berikan kepadamu, seluruh kerajaan. Nah, itu dia salah satu ciri-ciri ketika orang itu nabi palsu. Andai kata pada waktu itu Yesus mengikuti itu, ya memang itu yang harus tujuan Yesus adalah harta, tahta, dan wanita itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam Mikha 3 ayat 11. Kepala-kepalanya memutuskan hukum karena suap. Imam-imamnya mengajar karena bayaran. Nah, ini karena bayaran. Dan nabi-nabinya meramal karena uang. Sambil mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah, itu ayat-ayat pendukung kedua. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah, ini Kain.
dan karena di dalam Yudas ya, di Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka seperti Bileam telah menyerahkan diri untuk memperoleh upah dari kejahatan. Jadi apa itu Kain? Kain itu kan dia nggak senang ketika dia nggak diterima ininya persembahannya. Jadi karena tahta itu, karena keangkuhan itu, itulah yang pertama dari nabi itu, nabi-nabi palsu itu. Nah, itu masalah harta tahta dan wanita tadi ya bro ya. Kemudian berbicara masalah 1 Tesalonika ini tadi saya belum sempat cari ayatnya ya. Tetapi berbicara masalah ini ya, berbicara masalah kata kita. Kita di sini kan bukan berarti pada zamannya Paulus itu tidak seperti itu. Paulus tahu bahwa dia itu akan mati. Karena dia pernah berkata bahwa bagiku mati adalah Kristus dan hidup adalah keuntungan. Jadi masalah itu saya masih belum bahas lebih dalam. Nanti soalnya saya harus cari komparasi dulu buat kamu supaya kamu percaya bahwa kita di sini itu bukan waktu yang sekarang. Saya harus mencari komparasinya supaya oh iya benar gitu. Jadi mungkin saya akan cari nanti masalah komparasi itu. Karena kalau saya jelaskan kan nggak cukup datanya. Kalau saya hanya menjelaskan kita ini maksudnya ini itu berarti saya ngawur gitu. Saya harus memberikan bukti daripada ayat lain juga gitu. Mungkin demikian dulu dari saya sebentar. Baik, masih ada waktu 3 menit, silakan. Kak Bintang Daud, Kak Kevin, Kak Nabi Gong, silakan, ada waktu 3 menit, silakan. Ya silakan yang lain aja dulu. Nah, ini kan cerita nabi palsu. Kalau di Alkitab kami banyak tertulis nabi palsu. Ya silakan yang lain dulu lah. Kasih tahu ayat-ayatnya aja. Baik, terima kasih ya. Aku tambahkan ya. Jadi di Alkitab nabi palsu itu adalah orang yang berpura-pura menerima wahyu yang tujuannya untuk berbuat jahat. Jadi nabi palsu itu bekerja dengan antikristus. Adapun ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab adalah menyangkal penguasa yang telah menebus manusia. 2 Petrus 2 ayat 1. Yang kedua, disesatkan oleh iblis yang disimpan di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Yang ketiga, ia ada di padang gurun dan di dalam bilik. Matius 24 ayat 26. Yang berikutnya, serigala berbulu domba. Matius 7 ayat 15 sampai 26. Berikutnya, mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Yang berikutnya, mati minum racun. Yeremia 23 ayat 15. Dan yang pertama adalah menyuruh menyembah Allah lain selain Allah YHWH. Tuh, dari ada beberapa kategori yang ada di dalam Alkitab menggambarkan siapa nabi palsu itu. Ya, silakan ditambahkan. Masih ada 2 menit, silakan ditambahkan. Silakan, masih ada 2 menit. Nih Kristen lagi ya. Tinggal Kayaknya 1 nanti menit. kalau aku Masih ada. nggak cukup waktu nanti ini banyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Paman ini. Teman Kristen masih ada 1 menit, mau ditambahkan? Baik. Terima kasih. Pertama, kalau kita bicara nabi palsu sama nabi asli, pasti kalau ada yang palsu ada yang asli kan. Jadi kalau nabi asli itu pertama dia akan pasti membawa risalah kebaikan. Risalah kebaikan itu yang pertama yang akan dia bawa. Kalau nabi palsu dia akan membawa risalah kejahatan. Ya, kalau risalah kebaikan sudah pasti tidak bertentangan dengan moral, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan etika. Tapi kalau nabi palsu pasti yang dibawa adalah risalah kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap nabi itu pasti diberi mujizat, karunia mujizat. Karena kalau tidak ada itu, apa yang membedakan dia dengan manusia biasa? Apa yang membedakan nabi itu dari manusia biasa? Habis, waktunya udah habis. Kita pakai itu ya. Jadi untuk 10 menit untuk Kristen, 10 menit untuk Islam. Jadi biar ada waktu itu ya Kak ya. Silakan Kak Alek.
5 menit mulai dari sekarang. Silakan Oke. Kakak. Oke, baik. Aku dulu Bang Tengku ya. Oke. Lanjut. Jadi gini teman-teman ya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kalau kita bercerita siapakah nabi palsu dan siapakah nabi yang asli, itu harus ada legitimasinya ataupun pengesahannya namanya. Jadi kalau di dalam Al-Quran, legitimasi tentang Nabi Muhammad, legitimasi tentang Nabi Isa, semua itu dijelaskan dan kita membawa dalil. Salah satu contoh, Nabi Isa diangkat menjadi nabi itu di surah Maryam ayat 30, dikatakan qala inna Abdullah ataniya kataba wa ja'alamni nabiyah. Itu ada di surah Maryam ayat 30. Lalu pengesahan ataupun legitimasi tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada di surah Al-Ahqaf ayat 9. Jadi semua ada legitimasinya, itu namanya nabi asli, bukan palsu. Pengesahannya itu terlihat, buktinya itu ada, seperti itu. Lalu kalau kita jelaskan tentang nabi palsu, kita lihat di dalam Bible saudara kita Kristen, salah satu contoh Paulus. Paulus tidak diketahui asal usulnya, silsilahnya pun tidak jelas. Tiba-tiba diangkat menjadi nabi, tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Coba, ini yang mengangkat Paulus ini siapa? Yesus sendiri tidak pernah mengenal Paulus. Sementara Kristen secara belak-belakan mengangkat Paulus ini yang dari suku Binyamin, yang bisa dikatakan dari suku iblis ini, tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Gitu loh. Jadi itu yang namanya nabi palsu, tidak ada legitimasi. Lalu dikatakan tadi dengan saudara kita Kevin bahwasanya ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang yang ada di dalam bilik. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 12, siapakah yang ada di dalam bilik? Yaitu adalah Paulus. Paulus yang ada di dalam bilik. Dia menuliskan kitab-kitab Efesus, Yeskiel, kitab Roma, gitu loh. Sementara sementara Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada orang yang menyamar domba, aslinya adalah serigala. Sementara kalau kita baca di Roma 11 nomor 1, siapakah serigala itu? Yaitu adalah Paulus yang keturunan dari suku Binyamin, gitu. Jadi legitimasi di Kristen ini menganggap Paulus itu adalah nabi, itu tidak ada. Pengesahan dari Yesus itu tidak ada gitu. Jadi siapakah yang mengangkat Paulus ini menjadi rasul kalau memang dia adalah nabi? Seperti itu. Silakan lanjut dulu Bang Tengku. Oke. Masih ada 2 menit, Kak Alek. Silakan dilanjut. Atau aku ambil aja, Lek? Ya ambil aja dulu, ambil aja Bang. Baik. Boleh. Jadi Berarti aku 7 menit ya. Oke, Oke. silakan. Jadi aku nanggapin yang pertama di Pak Berkat dulu ya, sama si Kevin, karena ayatnya sama yang dia angkat tadi ya, 2 Petrus 2 itu ya. Nah, di 2 Petrus 2 ini ya, dari kalimat pertama sebenarnya kita udah jelas di sini. Kita baca ya. Makanya di sini aku pengen bedah per kalimat. Yang ayat pertamanya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil. Perhatikan itu kalimatnya, dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Artinya nabi-nabi palsu yang dimaksud di Petrus 2 ayat 1 ini adalah nabi yang dahulu tampil sebelum Petrus. Nah, ini udah terbantahkan semua ya pertama ya. Ini nggak perlu lagi kita baca ke seterusnya, karena ini yang dimaksud di 2 Petrus 2 ini adalah nabi yang dahulu. Karena kalimatnya sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Artinya yang sudah terjadi. Kemudian tadi si Kevin mengutip Matius 7 ya, Matius 7. Kita buka ya sebentar ya. Kita lihat nabi palsu yang dimaksud oleh Paulus. Di Matius 7 ayat 15 ya, dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Artinya kepada murid-muridnya Yesus dengan menyamar seperti domba. Artinya menyamar seperti pengikutnya Yesus, karena domba itu akan arti domba itu terminologinya Kristen itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Artinya nabi ini datang kepada pengikutnya Yesus sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, pertanyaanku, siapa nabi yang mengaku menjadi pengikut Yesus, yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus? Kemudian kita baca kelanjutannya. Di Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesatkan kamu di rumah ibadat. Nah, pertanyaanku, siapa yang suka menyerahkan orang di rumah ibadat dan penjara yang Yesus maksud pada ayat itu? Ya.
Kemudian tadi Bintang aku nggak bisa nanggapin karena nggak ada ayat yang dia keluarkan, cuman berbicara aja risalah kebaikan, risalah kejahatan. Kemudian diberi apa namanya? Setiap nabi diberi mukjizat, itu nggak menampilkan ayat, jadi aku nggak nanggapin ya. Kemudian nabi yang mati minum racun, kita lihat siapa sih sebenarnya kalau nubuatan itu di bentar ya, matikan ini waktunya bentar, aku buka data bentar. Baik, Bentar ya. aku matikan. Kalau kita lihat sebentar. Nah, dia buka di ayat mana tadi? Karena yang aku baca di Mazmur ya. Di dalam Mazmur 69 ayat 21, di sini dikatakan kalimat, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberikan aku minum anggur asam. Nah, nubuatan ini tergenapi di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di mana tertulis di kitab suci ya? Di Mazmur 69 ayat 21. Aku haus, sama sekalimatnya kan begitu. Dan di situ ada suatu bekas piluh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya di sini kalau kita lihat di Yohanes 19:28-30, Yesus ini mati minum racun. Kalau ini adalah nubuatan di Mazmur 69 ayat 21, artinya yang dimaksud di ayat tersebut nabi palsu itu adalah Yesus sendiri. Karena itu nubuatannya tergenapi, karena selama ini kan kita tahu bahwa Kristen menganggap bahwa perjanjian lama itu adalah nubuatan, maka penggenapannya di perjanjian baru. Maka ketika ada nubuatan di Mazmur 69 ayat 1 yang mati minum racun yang mengatakan aku haus, penggenapannya di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Nah, kemudian yang Bintang nanti tunjukkan datanya juga baru biar kita kupas ya datanya ya. Satu lagi aku nggak sempat nulis tadi si Kevin mengenai itu tadi. Kemudian pertanyaanku tadi Pak Berkat belum ditanggapin juga ya mengenai nubuatan nabi yang tidak terjadi. Kemudian aku tambahkan kemudian ada dikatakan tadi nabi itu mengajarkan menyembah Tuhan lain. Nah, aku baca di Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda mukjizat, dan apabila tanda mukjizat itu yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Nah, penggenapannya di mana? Nubuatan di dalam Keluaran 20 ayat 3, apa di situ dikatakan? Jangan ada padamu Allah lain. Artinya jangan ada Allah lain. Yesus juga berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kita lihat bagaimana ajaran Paulus di Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Paulus mengajarkan Yesus ini sebagai Allah, sementara di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Dan Yesus juga berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Artinya di luar Bapa itu Allah yang tidak benar, sementara Paulus mengajarkan Allah lain, yaitu Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya adalah Allah. Kan begitu. Maka nubuatan-nubuatan ini yang sampai saat ini yang kita cocokkan mengarah ke Paulus. Nah, aku minta ditanggapi nanti mengenai itu, karena ini kan aku cuma mengcompare ayat-ayat yang dikeluarkan oleh teman-teman Kristen kita. Masih ada waktu? 1 menit waktunya masih ada. Oke, 1 menit lagi. Kemudian aku tambahkan lagi di dalam kemudian berbicara tentang tadi Nabi itu apa namanya mengambil keuntungan sendiri. Oke, sekarang kita lihat apakah Nabi Muhammad mengajarkan untuk keuntungan. Kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 90 dikatakan gini, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Artinya di situ Nabi Muhammad tidak pernah meminta upah dalam menyampaikan firman-firman Allah. Kemudian aku tambahkan di ayat sementara kita lihat bagaimana pengajaran Paulus.
Ya, nanti itu kita Oh, kumpulkan sudah nanti habis, waktu udah Kakak. habis. Oke, lanjut. Baik, silakan untuk teman-teman Kristen 10 menit. Saya mulai dari siapa ini? Nah, biar saya aja dulu. Saya 2 menit aja, setelah itu saya mau turun ya. Bentar. Baik, Bentar. silakan. Karena ini nggak imbang. Nah, ya udah kita nggak apa-apa, biarin aja. 10 menit silakan. Firman Tuhan ya. Jadi ini kata Yesus. Kalau nabi palsu sudah kelar kita ya. Kita juga semua dunia juga tahu nabi palsu itu seperti apa. Inilah kata Yesus kepada umat manusia, yang mau dengar dengarlah, yang tidak ya tidak apa-apa. Yang panas ya panas. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, tidak mengerti bahasa. Bahasaku. Ini udah sangat sederhana. Alkitab menulis dalam bahasa Indonesia dan tidak dimengerti, dipelintir-pelintir ya, silakan aja kalian nanti beribut ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya. Tidak dapat menangkap. Jadi kami tahu kenapa kalian tidak bisa menangkap. Kata menjadi pun kalian tidak paham, dan lain-lainnya kalian tidak paham. Alkitab kami tulis terus apa kelanjutan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apalagi apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapaknya segala dusta. Itu iblis. Silakan kalian mencermati, merenungkan Alkitab kami. Barang siapa yang mempelintirkan ayat-ayat kami tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis di situ, ayat kamu potong, kamu tafsirkan seenak perut kamu, ya tidak apa-apa. Itulah iblislah. Berarti kalian turunan iblis, mengikuti iblis. Karena tertulis, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini bahasa Indonesia, bro. Sangat sederhana. Allah menjadi manusia, kalian tidak mengerti. Dan banyak sekali yang kalian tidak mengerti. Yaitu sudah tertulis dalam Alkitab kami. Ya, seperti itulah keadaannya, kondisinya. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak karena ini satu arah. Nabi palsu sudah jelas dalam Alkitab kami, banyak sekali ayatnya. Salah satu ayat ini nabi palsu dan pengikut-pengikutnya akan selalu berdusta akan kebenaran. Kebenaran memerdekakan kalian. Saya hanya mengatakan memerdekakan kalian. Kalau kalian tidak mengikuti kebenaran itu, kalian bukan hidup dalam merdeka. Kalian dalam kurungan, dalam kungkungan, dalam belenggu satu ajaran yang tidak kalian mengerti. Makanya Alkitab kami kepada penonton, silakan kalian baca Alkitab kami dengan baik dan benar. Kalau kalian tidak mampu membaca Alkitab, biar kami ajarkan kalian cara membacanya. Karena Yesus berkata, kau tidak mengerti bahasaku. Ini bahasa yang sangat sederhana. Allah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Itu saya kalian tidak mengerti. Dan kalian selalu berkata, Paulus sudah diceritakan sedemikian rupa. Dia bertemu, dia ini, dia itu. Semua cerita itu ada lengkap. Dan kalian tidak mengerti. Apa daya? Apa yang mau dikata? Ya, jadi cukup ya. Udah 2 menit, Os? Sudah melewati 4 menit. Semuanya. 4 menit. Baik, silakan. Ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Kok saya tambahkan ya. Jadi Baik. ya, jadi yang pertama, Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada ayatnya di Kisah 19 ayat 5, kita bacakan. Jadi bukan asal-asal ya. Jadi ada ayatnya, Kisah 19 ayat 5. Kisah 9 ayat 5 demikian di firman Tuhan mengatakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, jadi ada legitimasi langsung dari Tuhan memilih Paulus menjadi rasul. Yang kedua, Paulus bukan nabi. Jadi nubuat tentang nabi palsu jelas-jelas bukan kepada rasul Paulus karena Paulus bukan nabi. Ya, yang ketiga, ciri-ciri nabi palsu yang paling menyolok adalah di Galatia 1 ayat 8. Kita bacakan ayatnya. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau orang-orang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Jadi nabi palsu ini memberitakan Injil yang beda dari Alkitab. Di Alkitab disebut Tuhan Yesus lahir di kandang domba, dia beritakan lahirnya di mana gitu. Tuhan Yesus bilang mati disalib, bangkit dan naik ke surga, dia bilang Injil yang lain Tuhan Yesus tidak mati gitu loh. Jadi beda dari Injil yang ada di Alkitab. Itulah nabi palsu, membelokkan isi Alkitab. Dan yang ketiga, disesatkan oleh iblis-iblis yang berenang di dalam goa-goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Kita bacakan supaya lebih jelas siapa itu nabi palsu ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Saya akan berikan ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, di gua-gua yang gelap dia disesatkan. Terus yang berikutnya, menyangkal penguasa yang telah menebus. Itu tadi sudah dibahas ya. Jadi mereka tidak meyakini Tuhan Yesus itu penebus. Itulah nabi palsu. Mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Mereka menyangkal itu. Itulah nabi palsu. Ada di dalam gurun dan di dalam bilik-bilik. Tadi sudah dibahas Matius 24 ayat 26. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Kita bacakan ayatnya. Siapa itu nabi palsu? Mencuri firman Tuhan. Ya, jadi dia nanya siapa gitu untuk mencuri firman Tuhan, itulah kan sumber-sumber narasumbernya. Jadi setelah dia dengarkan ceritanya dibukukan lah ya. Mencuri firman Tuhan dari temannya. Yeremia 23 ayat 30. Kita bacakan ayatnya, Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Nah jelas, dia mencuri firman. Waktu tinggal 3 menit. Oke. Yang berikutnya, mati diracun. Nah tadi itu bukan racun, minum anggur itu bukan racun ya. Yang mati diracun itu Yeremia 23 ayat 15. Yeremia 23 ayat 15 mengatakan seperti ini. Kalau anggur bukan racun. Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para di Yerusalem telah meluas Paskah ke seluruh negeri. Waktu tinggal 2 jelas menit. dikatakan racun bukan anggur ya. Jadi jelas-jelas nabi palsu itu dikasih minum racun. Bukan dikasih air. Bukan dikasih anggur. Itu bukan racun. Yang dikatakan nabi palsu adalah meminum racun. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Itulah nabi palsu. Siapa yang minum racun dan akhirnya mati, itulah nabi palsu. Silakan, terima kasih. Baik, silakan 2 menit. Teman-teman, Oke, baik. masih ada waktu 2 menit, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit ya Kak ya. Selamat malam Baik. semuanya. Sorry bro, lanjut bro. Oke. Baik, jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu itu pun salah. Karena tanda-tanda nabi palsu pun itu satu, dia ketika diracun pasti akan mati. Sedangkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 5, ketika itu Rasul Paulus dipatuk oleh ular. Jadi ayatnya itu di ayat ke-28 ayat 3, ketika Paulus mengut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu berpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah diluput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu pun. Jadi itulah tanda-tanda seorang nabi. Jadi ketika dia mau dihantam oleh ular atau diracuni pun dia pasti aman-aman saja. Dan kembali coba kita lihat kepada Nabi Muhammad yang masih kontroversi menurut informasi-informasi yang ada ya. Jadi ketika itu kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad pun itu mati diracuni oleh istrinya diracuni oleh istrinya dari orang Yahudi ya, istrinya itu. Sehingga itu menjadi kontroversi yang dimana banyak-banyak berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanya mati karena sakit biasa. Tetapi banyak bukti-bukti dan data-data yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu mati karena diracuni oleh istrinya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya siapa yang menjadi nabi palsu. Oke, bisa ditambahkan Kak? Mungkin masih ada 1 menit. Waktu pas 10 menit.
Silakan teman-teman Muslim, 10 menit mulai dari sekarang. Dari mana dulu? Baik, dari aku Oke, ya, Bang Kak Tengku Alex, ya. silakan. Oke, 10 sabar menit. Bang sesuai fakta ya. Sabar, oke. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah menunjukkan ya kan, yang namanya nabi itu harus ada legitimasi, ataupun legitimasi itu namanya pengesahan dari Tuhannya. Gitu loh. Salah satu contoh kan tadi Nabi Muhammad SAW itu di dalilnya ada di surah Al-Ahqaf ayat 9 bahwasanya siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dikatakan di situ adalah seorang rasul ataupun seorang nabi. Jadi ada pengesahan, ada legitimasinya, gitu loh. Tapi kalau Paulus ini coba, di mana legitimasinya? Kau bawa tadi Kevin Joe, kau bawa tadi di Kisah Para Rasul, itu bukan perkataan Yesus, ya, bukan perkataan Yesus, itu pandai-pandaian Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul untuk membodoh-bodohi umat yang tahu tentang kebenaran. Jadi kalian ini sudah dibodoh-bodohi sama Paulus. Sejak kapan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Coba, sejak kapan? Yesus dan Paulus itu hidup tidak sejaman, saudaraku. Tidak sejaman. Makanya ketika Paulus itu melakukan perjalanan lalu tiba-tiba rebah ke tanah, terus mendengarkan suara-suara seperti Yesus, itu suara siapa? Gitu loh. Tidak bisa ada legitimasi bahwasanya Paulus itu adalah utusan dari Yesus, sementara Yesus hidupnya tidak sejaman dengan Paulus. Gitu loh. Sementara di Bibelmu ya saudaraku, di Bibelmu Yesus dan Paulus itu bertentangan. Yesus itu datang ke dunia itu menggenapi hukum Taurat. Sementara Paulus di Efesus 2 nomor 15 dengan seenak udelnya dia itu membatalkan hukum Taurat. Bertentangan, gitu loh. Utusan sama yang mengutus bertentangan di kitab kalian. Yang satu menggenapi hukum Taurat, yang satu di kitab Efesus 2 nomor 15 membatalkan hukum Taurat. Jadi bertentangan. Jadi tidak ada pengesahan bagi Paulus itu untuk diangkat menjadi rasulnya Yesus. Seperti itu. Gitu loh. Silakan Bang Tengku, Bang sesuai fakta. Mau aku duluan atau Alan duluan nih? Aku duluan lah ya. Atau gimana? Alan gimana Alan? Alan cek. Oke baik. Aku duluan lah ya. Jadi si Nabi Kong tadi karena udah nggak ada jadi nggak aku tanggapin lagi ya. Kemudian aku tertarik sama Kevin nih. Jadi Kevin tadi bilang kan Paulus bukan nabi kata dia kan. Coba mungkin aku belum baca Bible atau gimana ya. Kita baca nih Kevin. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Oke? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Saulus itu nabi gitu. Kemudian apalagi yang dikatakan Yesus lahir di kandang kambing, di kandang domba katanya. Aku minta dalilnya. Ada nggak dalilnya di Bible itu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Kalau ada tolong ditunjukin ya, itu per. Kemudian Petrus 2 waktunya aku buka dulu ayatnya. Dia baca sama di sini. Ya. Udah dihentikan? Ya, jadi biar kita lihat ini 2 Petrus 2 ayat 4. Ini baca Bible ini gimana sih? Udah terjemahan masih nggak paham juga sih Kevin ini. Aduh, bentar. Aku ini Kevin. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka, Kevin. Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa yang gelap. Artinya goa-goa di sini ada di dalam neraka, bukan di dunia. Aduh, baca lagi ya Kevin ya. Kemudian menyangkal penguasa yang penguasa penebus katanya tadi kan gitu. Nah, sekarang aku mau nanya, di mana Yesus pernah mengatakan dia datang untuk menebus dosa? Dan Tuhan pernah berfirman bahwa akan datang Tuhan untuk menebus dosa manusia, itu di mana dalilnya? Oke, itu tunjukkan nanti dalilnya. Kemudian apa tadi? Yeremia 23 ayat 15 ya. Yeremia 23 ayat 15. Kita lihat, kita buka lagi ya. Bentar, kita buka nih. Ini Bible itu jangan satu-satu kalimat. Kalian bilang baca seutuhnya. Nah, ini aku bacakan nih Kevin nih. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipu dan minum racun. Oke? Minum ya.
Nabi Muhammad nggak minum racun dia dikasih makan. Itu nanti ku jawab gampang itu. Sebab dari para nabi Yerusalem, bukan nabi Arab ya, nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Artinya nabi palsu di sini nabi Yerusalem, Kevin. Ya, minum racun. Kita lihat siapa sih yang sebenarnya minum racun. Nah, kita baca nih. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Aku haus ya, haus berarti minum ya. Di situ ada satu bekas ipuh dan anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang itu telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ya, sudah selesai. Lalu Yesus mati. Nah, orang minum racun itu habis minum langsung mati. Kalau Nabi Muhammad itu pada saat perang Khaybar diberikan oleh wanita Yahudi. Itu hanya mencicipkan, membuktikan beliau Nabi itu karena daging itu berbicara kepada beliau bahwa ada racun. Nah, kejadian itu dengan meninggalnya Nabi Muhammad itu selangnya 4 tahun. Mana ada orang habis minum racun meninggalnya 4 tahun. Yang betul nih orang meninggal habis minum langsung mati dari situ. Kemudian mencuri firman Tuhan tadi itu sebenarnya bisa kita lihat ya, karena banyak firman-firman Tuhan. Kemudian ini yang mengenai Paulus Yesus mengangkat Paulus menjadi nabi. Nah, pertanyaanku ini, Yesus kapan bertemu dengan Paulus? Ya, karena Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan nantikan waktunya, bentar aku buka dalil. Bentar ya. Di dalam kita baca di Matius 23 sampai 26. Apa kata Yesus? Maka jikalau ada orang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan percaya, sebab akan muncul Kristus palsu atau Yesus palsu ya. Dan nabi-nabi palsu. Artinya Yesus palsu ini dengan nabi palsu ini akan datang bersamaan. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dan dahsyat, sehingga jika mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya, karena jika mereka berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan pergi, sebab ia ada di tempat rahasia, jangan engkau percaya. Sekarang siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun pada saat perjalanan ke Damsyik? Emang Nabi Muhammad pernah ngaku ketemu Yesus? Nggak pernah. Kemudian siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik, di dalam sel penjara? Nabi Muhammad nggak pernah masuk sel, Kevin. Yang pernah masuk sel itu Paulus yang mengaku pernah bertemu dengan dengan Yesus. Sementara Yesus bilang, jangan kau percaya apabila ada orang yang mengatakan bertemu denganku dan memakai namaku. Karena Yesus berkata, ketika Yesus datang kembali kedua kali, itu seperti dia datang pada saat dia terangkat, artinya bersama jasad-jasadnya dan turun jasad-jasadnya. Sementara Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus dengan cahaya. Sementara Yesus mengatakan dia melihat Lucifer jatuh dari langit berupa cahaya. Oke, masih ada waktu, silakan sesuai fakta. Lah dipotong nanti nih, nambah lagi waktunya nih. Ya dipotong tadi. Tinggal sisa 1 menit, berarti motong 1 menit, berarti tinggal 2 menit. Silakan. Silakan Lan. Mau ditambahin? Silakan. 2 menit. Kalau enggak biar ku lanjut nih. Sesuai fakta, weh. Lan. Silakan 2 menit. Bang Alan. Tidur dia nih. Ya udah aku tambahin ya. Baik, silakan. Biar nggak kelamaannya. Nah, yang kedua, di Matius 23 ayat 30 katanya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia dari langit, semua bangsa di bumi akan menetap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dari langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Artinya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya seperti ini, bukan cahaya yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, kapan Paulus pernah menganiaya Yesus? Kan gitu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul juga dijelaskan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat dari surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya bagaimana dia terangkat, begitulah dia turun kedua kalinya, bukan cahaya. Nah, kalau memaksakan bahwa inilah nubuatan dari Yesus
sendiri akan ada Yesus palsu dan nabi-nabi palsu yang mengaku Yesus. Nah itu dia siapa. Jadi nggak pernah Yesus bertemu dengan Paulus itu, ya. Kemudian masih ada waktu ya? Masih ada waktu 1 menit. Nah mengenai Injil palsu ya, Paulus di dalam Galatia mengaku bahwa dia mendapatkan Injil dari Yesus. Sementara di mana dalilnya Yesus pernah memberikan Injil kepada Paulus? Waktu sudah habis. Silakan. Waktu sudah habis. Baik, silakan teman-teman Kristen, siapa dulu yang saya naikkan? 10 menit. Baik, Bang Bintang Daud, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya merasa aneh ya. Kenapa kok udah jelas-jelas Yesus ketemu dengan Saulus, sampai Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Yesus pun menjawab, "Akulah Yesus." Ada pula Bani kampret yang bilang itu bukan Yesus. Mulai kejang-kejang Bani kampret. Oh, dipotong. Bang Teguh, Paulus, ngomong kok yang bagus. Aku dari tadi nggak ada ngomong itu. Tolong nggak Kalau Bintang nggak bisa Daud, diskusi tolong turun aja, kondusif ya. brother. Kalau udah panas ya Tolong kita nggak bisa kondusif ya. Teman-teman Kalau tolong kira-kira nggak kondusif bisa ya. membantah argumen, turun aja nggak ada ilmu. Baik, tolong kondusif ya teman-teman Tengku sama Kak Daud, tolong kondusif. Silakan. Ya, kita kelebetin nanti habis ini. Silakan Kak Bintang Daud. Jadi dari mana pula udah jelas tertulis di situ, dibilang pula karangan Paulus, kan aneh ya kan. Jadi kalau kita mau mirroring ya, coba tunjukkan sama kami ayat yang seperti itu yang dilakukan kepada Muhammad. Ya, coba tunjukkan sama kami sekarang. Nanti ya, kalau tolong kalian jawab. Mana ayat yang seperti yang jelas? Kapan? Kalau kita ngomong legitimasi ya tadi, cerita siapa tadi itu? Ya, pernah nggak Allah langsung berbicara kepada Muhammad? Ya, coba tunjukkan. Ini tadi Paulus jelas. Ya, kalian mau bilang itu karangan apa segala macam, kami percaya bahwa itu pertemuan Yesus dengan Paulus. Kalau itu bukan pertemuan Yesus dengan Paulus, ngapain Paulus mati-matian sampai dipenggal kepalanya hanya untuk mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus? Konyol kalau itu cuma karangan. Konyol, bunuh diri itu namanya. Ya, jadi coba kalian tunjukkan di mana Nabi Muhammad menerima langsung firman Allah kepada Muhammad, langsung, bukan melalui perantara. Kalau Paulus jelas langsung melalui Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 9 tadi, ya, dan itu tidak terbantahkan, dan itu yang membuat kalian kejang-kejang. Entah apa salah Paulus, dan kalau dibandingkan, ya kami lebih respect kepada Paulus lah. Jelas-jelas Paulus tidak pernah melakukan dosa, dan dia tidak pernah bertentangan ajarannya dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu juga yang Paulus ajarkan. Masalah Paulus membatalkan hukum Taurat itu tidak pernah ya, karena yang kami percaya sampai sekarang, hukum Taurat yang datang dalam wujud adalah Yesus. Firman yang datang dalam wujud adalah Yesus. Jadi bagaimana pula kalian bilang Paulus membatalkan hukum Taurat? Omong kosong kalian. Waktu sudah 4 menit Kakak, mau dibagi sama yang lainnya. Silakan. Baik, saya tambahkan ya Kak ya. Baik, ditambahkan Kak Berkat. Kak Berkat belum, maaf ya, Kak Berkat dulu sebentar. Silakan Kak Berkat. Ya izin bro, saya ini udah nggak sabar juga ini ngomong ini. Saya mau bahas Silakan, masih ada. siapa ini tadi ya, kepada Sabar ya Kak Bot, habis ini. Ini tadi berbicara masalah 1 Petrus pasal 2 itu tadi ya. Itu kan di situ dikatakan sebagaimana dahulu dan kemudian akan ada. Jadi itu jangan dipotong ayatnya bro. Kita harus lanjut itu. Artinya bahwa akan ada gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kamu sampaikan tadi di dalam
apa tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 yang dikatakan bahwa nubuat itu tidak terjadi, itu salah itu bro. Karena memang di dalam kekristenan sering berkata seperti itu. Sama seperti ketika dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi kan belum lahir. Tapi dikatakan kita di situ bro. Nah kemudian di dalam Yesaya 53 di sana juga dikatakan bahwa sebenarnya dosa-dosa kita lah yang dipikulnya, kan? Dikatakan kita di situ padahal Yesus belum mati di kayu salib. Kemudian masalah Yesus penebusan dosa itu ada. Dan masalah Yesus dikatakan Tuhan itu ada juga bro. Cuman kalian tidak percaya ketika dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kalian mengambil kata Adonai itu adalah Tuhan. Sedangkan di dalam orang Yahudi, orang memanggil Yahweh itu pasti mereka sebut Adonai. Pasti mereka memanggil Adonai. Nah, kemudian ketika dikatakan Elohim pun sebenarnya juga sama. Karena Elohim itu bisa disampaikan kepada manusia juga. Musa pun Elohim, malaikat pun Elohim. Jadi tidak ada di dalam Israel satu kata itu yang bisa, kalimat untuk penyebutan Tuhan itu yang bisa disampaikan itu hanya terkhusus kepada Tuhan, kecuali YHWH. Dan itu nggak boleh disebutkan. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa Nabi palsu itu pasti tidak menyiarkan nama Tuhan. Dan menurut saya, mohon maaf nih bro ya, Bro Teuku, bahwa di dalam Islam sendiri, Allah itu adalah proper name. Artinya bahwa Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan selain daripada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Kemudian bro, siapa ini? Saya ajarin sedikit dia ini, si Alek ini. Jadi begini bro, dengan bodohnya juga umat Islam percaya, tadi kamu sudah mengatakan bahwa dengan bodohnya kami ya, dengan membodoh-bodohi, Paulus membodoh-bodohi, saya balas kata kamu bro. Dengan seenak jidatnya juga tadi ya. Oke. Kita bisa seperti itu kan? Ya, jadi dengan seenak jidatnya teman-teman muslim mengatakan bahwa Muhammad itu tidak mati oleh racun. Tetapi di dalam surat Sahih Abu Qori itu 4428 dikatakan di situ, "Hai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Kini aku merasa bahwa racun itu telah memutus nadiku." Ya kan? Jadi begini bro, orang yang makan racun itu ada, itu terkenal itu di Polonias. Orang yang minum racun itu ada bermacam-macam racun. Ada orang minum racun langsung mati, ada. Ada orang minum racun mati perlahan-lahan, ada juga bro. Kalau di ini ya silakan cari racun itu bro. Kamu kasih hari ini racun itu tidak terasa bahwa kamu telah minum racun. Tetapi ujung-ujungnya kamu akan mati. Coba tanya sama orangnya di sini kalau tidak percaya. Ada racun yang seperti itu bro. Dan ini bukan pengakuan saya. Ini pengakuan Muhammad ya bro. Bro Alex, saya ajarin kamu sedikit, agak beradat sedikit kalau berdiskusi ya. Supaya lain ke depan jangan kalau ngomong itu ya pakailah bahasa yang tidak membuat orang emosi, yang sopan dikit gitu kan. Baik, aku tambahkan 1 menit. Paulus membodoh-bodohi gitu kan. Kemudian dengan seenak jidatnya gitu kan. Saya juga bisa berkata seperti itu. Dengan seenak jidatnya dia menikahi anak usia 6 tahun, tidak bermoral. Bisa saja saya berkata seperti itu. Tapi kita nggak boleh berkata-kata demikian. Ini kita diskusi, bukan bertengkar. Kalau kita bertengkar adu mulut di sini ya di luar room ini saya yakin seperti itu. Makanya saya pengen di room sini itu supaya kita itu berdiskusi tanpa memberikan makna kata-kata yang ujung-ujungnya ke sana itu bikin kita emosi gitu loh. Saya menghargai bro itu di sini tidak berkata-kata seperti itu gitu loh. Tapi kamu tadi berkata-kata seperti itu seolah-olah kamu itu sudah sangat hebat sekali. Kemudian masalah legitimasi dari Allah. Ketika kamu mengatakan legitimasi dari Allah, itu kan suratnya, itu kan yang nulis Quran itu kan Muhammad, yang membuat itu kan dia. Ya seenak jidatnya juga dong, seenak jidatnya.
Karena saya mengambil legitimasi seperti kamu. Malah Paulus itu ketika legitimasinya sebagai rasul, ada saksi yang lain dan ada mujizat yang terjadi di mana orang itu belum ketemu Paulus, tetapi dia tahu bahwa Paulus itu buta dan dia menyembuhkan Paulus. Itu bukti, bro, Alex. Saya ajarin kamu dikit untuk berbahasa sopan dan santun di sini. Mungkin terima kasih, mungkin dulu saya akan udah mulai naik tensiku ini. Oke, silakan dulu yang lain. Waktu masih ada 3 menit. Silakan. Boleh saya tambahnya Kak ya? Atau Bang Kevin mau ditambahkan dulu, silakan. Oh ya, saya sebentar aja ya, 1 menit aja ya. Jadi nabi palsu yang berikut dicirikan dalam Alkitab adalah berasal dari luar Israel. Itu nabi palsu, karena di Mazmur 147 ayat 19 dikatakan demikian. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bukan untuk bangsa lain. Jadi kalau ada nabi dari luar Israel, itu nabi palsu, ya. Karena Alkitab mencatat, bukan saya mengatakan, Mazmur mencatat. Dan perlu Alex tahu ya, tadi saya sudah katakan, Paulus bukan nabi karena setelah kedatangan Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi yang muncul. Kalau ada nabi yang muncul setelah kedatangan Tuhan Yesus, itu nabi palsu, ya. Jadi jelas di Alkitab dikatakan, setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi yang muncul. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, itu nabi palsu. Saya tidak sebut nama, tapi saudara Muslim saklek ya bilang Paulus ya, mereka udah mulai panas sekali mungkin. Padahal kami dari tadi tidak menyebut nama, hanya ciri-cirinya aja yang kami katakan ya. Nah, dan yang berikutnya Kisah 4 ayat 12, Tuhan Yesus langsung memilih Paulus. Tadi udah dikatakan sama teman saya tadi ya. Jadi tidak ada alasan kalian untuk menyangkal, karena Alkitab mencatat dengan jelas Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus dan Tuhan Yesus yang memilih Paulus. Jadi ada legitimasi langsung. Seperti pertanyaan yang lain, kalau kami mirroring, ada enggak ayat seperti itu untuk Muhammad? Ada yang mencatat langsung di Al-Quran seperti itu untuk Muhammad ya. Jadi tolong nanti saudara jawab ya. Jadi yang berikutnya, anggur bukanlah racun. Sekali lagi saya katakan, anggur bukanlah racun, kecuali kalau diminum segentong mungkin jadi racun. Jadi anggur yang diminum Tuhan Yesus bukan racun, karena hanya sedikit. Jadi racun itu benar-benar racun. Seperti yang berkat tadi katakan, racun itu ada yang Waktu sudah habis, Kakak Kevin. Oke, terima kasih. Baik, silakan siapa dulu ini? Kak Alek, 10 menit. Kak Alek atau Kak siapa? Oke. Baik, silakan. Oke, Bang Tengku, aku dulu Bang Tengku ya. Sabar ya. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku yang Kristen ya, dengarkan ya. Yang namanya Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Jadi itu bukanlah karangan-karangan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ummi? Supaya untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karangan-karangan Nabi Muhammad. Ya, memang disengajakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang ummi. Kenapa? Karena agar tidak menjadi tuduhan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan-karangan dirinya. Gitu loh. Lalu kau katakan ada nggak bahwasanya legitimasi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dituliskan di dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah seorang nabi? Di surah Al-Ahqaf ayat 9 dikatakan di situ bahwasanya katakanlah Muhammad, kamu bukanlah rasul terakhir, kamu adalah rasul bagi umatku, katanya. Itu ada legitimasinya gitu loh. Lalu kalau kita nyebrang ke kitab kalian bawakan tadi kisah para rasul. Kisah para rasul itu bukan perkataan Yesus.